Wagino ini adalah salah satu pasien di Sinseling ya. Beliau dengan keluhan asam lambung kronis, bahkan pernah terkena stroke ringan Pak ya. Dan alhamdulillah setelah 2 kali terapi, perkembangan luar biasa bagus. Dan alhamdulillah sekarang hanya sedikit-sedikit yang dirasakan. Memang belum sempurna 100%, tapi setelah terapi 2 kali, setidaknya perkembangan sudah di atas 80%. Wagino, alamat Karanganyar, Kecamatan Gandus. Saya pernah kena penyakit stroke ringan dan asam lambung kronis selama 5 tahun. Sudah berobat ke sana kemari, belum ketemu jodohnya. Nah, ketemu Sinseling, alhamdulillah diterapi 2 kali, bisa 80% sembuh. Tinggal sisanya yang tinggal sedikit lah. Saya dulu belum ketemu Sinseling, keluhan saya ini tiap hari tiap malam sekian tahun, perut sakit keras, tangan sampai kaki kemeng, mau jalan rasanya ngencot kaki saya ini. Alhamdulillah sekarang sudah diterapi sama Sinseling 2 kali terapi, 80% sudah sembuh. Tinggal penyakitnya tinggal yang sedikit-sedikit lah, sudah bisa kerja. Kalau kawan-kawan ada yang keluhannya seperti saya, dicobalah tempat Sinseling. Tumor payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel di dalam jaringan payudara. Tumor dapat bersifat jinak, non-kanker atau ganas. Kanker dan gejala serta pengobatannya dapat bervariasi tergantung pada jenis tumor. Berikut adalah informasi umum tentang penyakit tumor payudara. Jenis tumor payudara: 1. Tumor jinak, termasuk fibroadenoma dan kista yang biasanya tidak bersifat kanker dan tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya. 2. Kanker payudara meliputi kanker duktal invasif, kanker lobular invasif, dan jenis kanker payudara lainnya yang dapat menyebar ke jaringan di sekitarnya atau bahkan ke organ lain dalam tubuh. Salam jumpa pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Adiana bisa menjumpai Anda semuanya dalam dialog interaktif yang hari ini bersama dengan pengobatan Sinse. Selama 60 menit ke depan, jangan kemana-mana, tetap stay di depan layar kaca Anda di Batu TV tentunya. Karena nanti kita akan mengupas habis informasi apa sebenarnya pengobatan Sinse itu. Dan kali ini sudah hadir narasumber kita yang kita tunggu-tunggu, yang semoga udah nggak deg-degan. Ada Sinseling dan ada Sinse Tulus. Selamat siang menjelang sore ini Sinseling, Sinse Tulus, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sepertinya sudah semakin berbinar-binar, nanti udah terbiasa menghadapi kamera. Baik pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Nah, ini kebetulan sekali karena memang hari ini terkhusus dan teristimewa sekali karena Sinseling dan Sinse Tulus
bakal memberikan informasi pengobatan Shinsei itu seperti apa. Dan kita langsung aja tanya ke Shinsei Ling dulu deh. Shinsei, biasanya tuh masyarakat awam, terutama yang ada di Malang Raya dan sekitarnya, dia bertanya-tanya ya, pengobatan Shinsei itu seperti apa? Pijat kah? Atau ditotok kah? Atau di apa? Ini banyak sekali yang belum tahu. Itu seperti apa? Silakan Shinsei. Jadi pengobatan Shinsei Ling itu adalah perpaduan ya, perpaduan antara totok saraf dan akupresur. Jadi kalau hanya mengandalkan satu metode saja, itu saya kira hasilnya kurang maksimal ya. Jadi kita gabungkan beberapa metode totok saraf dan akupresur dan yang lain-lain. Gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki sel-sel saraf yang rusak atau yang bermasalah. Contohnya di mahkota atau di kepala itu banyak sekali saraf atau miliaran saraf, itu belum tentu itu baik semua. Pasti ada kerusakan, mungkin lemah, ada yang tegang. Jadi tugas kita adalah memperbaiki sel-sel saraf yang bermasalah di mahkota atau kepala tadi. Berarti khusus untuk totok saraf mahkota. Betul. Selain di situ atau memang fungsinya atau fokusnya di situ, atau misal ada saraf-saraf yang di titik-titik median yang lain atau seperti apa? Atau memang khusus di titik saraf mahkota itu aja Shinsei? Gimana? Tidak. Jadi begini, seandainya terjadi penyakit-penyakit lain, contohnya kan untuk vertigo, migrain, mungkin kita bisa fokuskan ada di kepala atau di mahkota. Tapi kalau dia ada keluhan lain, contohnya stroke-nya penyebabnya dari apa? Itu pasti kita akan totok untuk saraf-saraf yang bermasalah dengan stroke atau dengan saraf otak itu. Oke. Ya. Jangan dijawab dulu Shinsei. Pemirsa yang ada di rumah ini biar penasaran seperti apa, karena memang pengobatan Shinsei Ling ini terkhusus ya Shinsei ya. Nah, yang membuat penasaran ini sebenarnya pengobatan Shinsei itu udah lama apa belum? Atau ini memang ada sekolah khusus untuk Shinsei sendiri atau gimana itu Shinsei? Iya, jadi untuk Shinsei Ling ini sebenarnya berdiri sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali. Saya bilang dari masa sekolah dulu saya sudah coba terjun untuk nanganin keluhan-keluhan pasien, tetangga atau teman sekolah, itu kita sudah mulai tangani ya. Jadi dari situlah saya kembangkan. Intinya sebenarnya dari orang tua turunkan ke kita, tapi saya tidak puas dengan apa yang diberikan orang tua, jadi saya kembangkan lagi dari guru-guru yang lain atau dari metode-metode yang lain. Oh begitu. Ya. Berarti ini yang dikembangkan atau yang diterapkan adalah pengobatan khusus totok saraf mahkota. Nah ini hanya penyakit medis atau non medis Shinsei? Jangan nanti, waduh ini saya kayaknya ada tekanan batin karena kelilit utang, itu bisa nggak sih Shinsei? Atau gimana itu? Gimana itu Shinsei? Ya, jadi kita khusus di medisnya. Di medis. Jadi keluhan-keluhan apapun yang berhubungan dengan medis itu semua kita bantu tuntaskan bisa. Baik. Saya mau bergeser ke Shinsei Tulus. Wah ini soft spoken sekali ya kalau zamannya anak-anak Gen Z ya. Shinsei Tulus tadi dibisik-bisik pas di depan sama Shinsei Ling, oh ini adalah Shinsei andalan kita juga. Nah Shinsei Tulus, apa saja sih penyakit yang sudah ditangani di klinik pengobatan Shinsei Ling ini? Ya, untuk di Shinsei Ling sendiri itu menangani banyak keluhan, di antara ya kolesterol, asam urat, pengapuran, radang sendi, diabetes, jantung, paru-paru, liver, dan lain sebagainya. Itu saja? Atau ada yang lebih berat, misalkan kalau di dunia medis itu biasanya kan ada stadium-stadium gitu Shinsei Tulus. Nah apakah dalam pengobatan Shinsei ini juga ada step yang, oh ini berarti udah nggak bisa, ini cuma diginiin aja, itu gimana Shinsei Tulus? Bisa, untuk stadium sampai 4 juga bisa, masih ditanganin. Di pengobatan Shinsei Ling. Tetap dengan metode totok saraf mahkota tentunya ya. Iya. Baik pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, tentunya penasaran kan di mana lokasinya, dan sudah tertera di depan layar kaca Anda bahwa lokasi dari klinik pengobatan Shinsei Ling ini ada di Perum Gria Santa di Blok G nomor 420 RT 4 RW 015 maksud saya. Dan bisa nanti teleponnya di 0813 1200 0569 seperti yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan Shinsei Ling, kalau mau ke sana nih, waduh ini saya harus janjian dulu atau harus gimana dulu, itu gimana Shinsei? Atau langsung aja datang dengan keluhan yang sudah dibawa, termasuk saya nih, kalau saya keluhannya itu nggak bisa kurus soalnya Shinsei ya, itu bisa nggak sih Shinsei? Iya, jadi gini, jadi untuk klien atau pasien kita yang mau datang, itu kita sarankan langsung datang ya. Jadi kita tidak janjian dulu, tidak.
Karena gini, kita khawatirkan kita janjian jam 1, dengan itu datang jam 3. Kan kasihan yang lain ngantri kan. Oke. Sementara seharusnya kita bisa tangani. Jadi mana yang datang duluan itu yang kita tangani duluan. Oke. Iya. Nah, ini kalau untuk harga, berarti nggak boleh dibisik-bisik ya? Harga terjangkau sekali. Oh, terjangkau sekali. Berarti masyarakat Malang Raya dan sekitarnya tentu bisa dong? Sangat bisa. Enggak ngabisin rumah 2, mobil 2, enggak kan ya? Insya Allah enggak, enggak. Nah, pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, nah ini yang saya mau tanyakan, ini penyakit yang sering sekali muncul. Nah, darah tinggi atau hipertensi. Iya. Nah, itu seperti apa, Sinse? Saya sendiri juga mengalami itu. Selain hipertensi, terkadang usia-usia menginjak masa-masa manula itu ada Iya. ada yang darah rendah juga. Itu gimana, Sinse? Ya, jadi gini, darah tinggi itu ada beberapa faktor penyebabnya ya. Tapi paling banyak sih dari faktor keturunan dan faktor pola makan. Jadi kadang-kadang kita harus lihat dulu penyebab utama terjadinya darah tinggi atau tensi tinggi tadi. Ya, jadi kalau memang dari pola makan itu biasanya proses penyembuhannya akan lebih cepat dibanding dari keturunan atau genetik. Oh, Ya. begitu. Berarti mengatasinya beda gitu ya, Sinse? Atau kalau ini dari genetik berarti harus diperlakukan A, kalau yang karena pola makan atau konsumtivitasnya itu berarti plan B, itu seperti apa, Sinse? Sebenarnya sama saja, penanganan dan pemberian herbalnya sama saja. Cuman biasanya itu proses penyembuhannya yang agak sedikit lama kalau dia dari genetik atau dari keturunan. Jadi dari pola makan akan lebih cepat. Karena gini, resiko-resiko yang akan terjadi apabila tensi tinggi itu sangat banyak sekali. Bisa terjadi jantung, penyumbatan jantung, atau pembengkakan jantung, bisa terjadi stroke. Jadi makanya kalau sudah terkena darah tinggi, itu hati-hati, harus cepat-cepat ditanganin karena resikonya sangat fatal. Apakah menuju ke Sinseling ini, ke klinik, itu harus membawa rekam medis atau kayak saya nih misalkan, udah saya tuh udah capek banget nih, ini gimana nih? Atau langsung datang aja? Atau memang syarat wajibnya itu harus memakai rekam medis dari kedokteran atau seperti apa? Jadi gini, kalau memang sudah ada rekam medis, itu sebaiknya dibawa. Oke. Tapi kalaupun belum ada, silakan datang, nanti di situ kita cek nanti. Nanti dari keluhan-keluhan tersebut, nanti kita bisa ngambil kesimpulan, oh keluhnya, penyakitnya berarti seperti ini gitu loh. Ya. Oh, seperti itu. Ya. Berarti buat Anda semuanya yang memang belum sempat untuk cek ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit terdekat, mungkin bisa langsung karena udah mungkin kebas-kebas atau apa. Ya. Nah, berhubungan dengan kebas-kebas nih, Ya. saya tulus. Ada nggak sih yang pasien yang misalkan datang terus saya ini cuman encok doang, rematik doang. Ini sebenarnya gimana ya? Terus cara untuk mendeteksi secara dini itu seperti apa, Sinse? Iya, jadi kadang kan orang ngeluh kebas atau kesemutan, itu kan biasanya kan dampak dari kolesterol yang tinggi. Oke. Cuman pasien itu kan nggak tahu karena nggak pernah dicek. Makanya saya menyarankan bagusnya kan 3 bulan sekali dicek ke medis, biar ketahuan keluhannya seperti apa. Kalau dokter keluarnya kolesterol yang tinggi, nanti kita cepat tanganin. Karena kolesterol tinggi itu kan penyempitan pada pembuluh darah, mengakibatkan aliran darah itu kurang lancar, makanya timbul rasa kebas atau kesemutan. Itu efek dari kolesterol. Oke. Ada juga yang dari asam urat. Nah, kalau nggak sempat seperti yang saya tanyakan ke Sinseling tadi, udah datang aja. Berarti cara mendeteksi dininya seperti apa itu, Sinse? Bisa nanti kita ada penanganan khusus, kita cek langsung. Ini ditangani secara langsung sama Sinse Tulus sama Sinseling, Iya. atau ada terapis-terapis yang lain tuh? Atau misalkan gini, saya nggak mau deh kalau sama terapis yang lain, saya maunya sama Sinseling sama Sinse Tulus. Itu gimana? Atau ada yang lain, Sinse? Iya, jadi gini, kalau untuk di Malang ini kita ya spesial Sinse Tulus dan saya yang tangani di sini. Oh, spesial itu ya. Meskipun di klinik yang lain, ini buka cabang nggak, Sinse? Ngomong-ngomong. Ada. Oh, ada cabang. Ada. Itu di mana saja? Barangkali pemirsa Batu TV yang ada di rumah itu mikir, waduh, aku ini di Surabaya, ini pengobatannya ke Malang. Udah gimana nih? Itu gimana, Sinse? Saat ini kita ada di Bandar Lampung, ada Palembang, dan ada Bandung. Oke, ada 4 tempat berarti ya. Ya.
4 tempat. Jadi buat Anda semuanya segera daftarkan atau segera datang deh langsung ke klinik pengobatan Sinseling yang cukup terjangkau sekali wilayahnya karena memang ada di perumahan Gria Santa di Blok G nomor 420. Kalau khawatir Sinseling atau Sinse Tulus nggak ada, nanti langsung telepon atau chatting saja karena memang kontak personnya 24 jam ya Sinse. Iya, benar. Dan bukanya setiap hari dimulai pukul 9 sampai pukul 5 sore. Nah, Sinse, kalau ngomong-ngomongin soal kebas, Sinse Tulus tadi ada juga karena kolesterol. Nah, ini kalau pengapuran atau radang sendi ya, pengapuran atau radang sendi atau itu gimana, Sinse Tulus? Kalau pengapuran sendiri kan banyak faktornya. Ada juga dari faktor usia. Oke. Iya, kalau untuk pengapuran. Ada juga yang awalnya dari asam urat yang tinggi, lari ke persendian, jadi mengakibatkan jadi ke pengapuran. Oh, begitu ya. Berarti memang sebenarnya rekam medis itu memang diperlukan ya, Sinseling ya. Sangat diperlukan. Biar tepat penanganannya. Betul. Nah, kalau udah ngomongin penyakit yang sedikit ringan-ringan, sekarang saya mau ngomongin yang agak serem. Nah, ini terutama buat wanita ya. Kalau kaum wanita dewasa, biasanya itu kan ada kista, tumor, miom dan sejenisnya. Yeah. Apakah itu juga bisa ditangani di klinik Sinse ini? Bisa kita tangani ya. Banyak sekali pasien kita itu yang datang dengan keluhan-keluhan yang sudah kronis, bahkan sudah stadium 4 ya. Oke. Contohnya miom, kista atau tumor-tumor yang lain. Jadi kista itu tidak hanya terjadi dengan wanita ya. Kista itu bisa laki-laki kena kista juga gitu. Bisa kista di ginjal atau kista di leher. Kalau untuk miom itu memang hanya wanita karena adanya di dinding rahim ya, di rahim. Betul. Jadi kita harus tangani beda ya antara penanganan miom dengan penanganan kista. Itu beda, ya. Jadi herbalnya juga beda antara herbal miom dengan herbal kista. Jadi kita harus mengetahui dulu kira-kira miomnya sudah sebesar apa sih, kistanya sudah sebesar apa sih. Dari situlah kita nanti kita lakukan penanganan khusus. Kalau sudah besar nanti penanganannya seperti apa. Kalau masih kecil itu penanganan dan pencegahannya seperti apa supaya tidak membesar. Oke. Ya. Dan ketika datang ke Sinse, apakah misalkan udah dioperasi, itu masih bisa kan? Biasanya kalau miom, kista itu harus ada pengangkatan. Nah, itu kalau dianjurkan kalau datang ke pengobatan Sinse, haruskah dioperasi dulu atau sebaiknya jangan operasi dulu lah? Atau gimana itu Sinse? Kalau untuk hal operasi tidak operasi, kita tidak menyarankan dan tidak melarang. Silahkan gitu loh. Tapi biasanya kalau sudah operasi itu penanganannya biasanya agak lebih sulit dibanding yang belum operasi. Oke. Jadi Alasannya kenapa itu, Sinse? ya karena kalau sudah operasi biasanya kan akar-akarnya itu kan sudah pecah gitu loh. Kalau dia masih satu bulatan gitu kita bunuh akar-akarnya dulu gitu, biasanya lebih mudah. Dia akan lebih cepat mengecilnya. Oke, berarti memang ini ya Sinse Tulus ya yang dimatikan akarnya dulu baru itu diangkat ya. Oke. Nah, itu kanker, tumor seperti itu ya. Kalau jatuh cinta nggak bisa ya Sinse ya? Oke, nanti jangan-jangan jatuh cinta langsung datang ke Sinseling bahaya ini. Oke, Sinse, sebenarnya ini saya mau sesi kedua, tapi tadi Sinse udah nyenggol-nyenggol masalah herbal. Nah, herbalnya ini dikemas kalau bahasa Jermannya jamu godokan itu ya, jamu godokan atau berupa ekstrak atau seperti apa? Itu terus gampang nggak minumnya Sinse? Kan biasanya terutama kayak cewek itu kalau minum, waduh ini kayak mau direbus-rebus itu kok kayaknya enak banget ya. Itu gimana Sinse? Jadi gini, dulu awal-awal saya buka tempat terapi ini, awal-awal kita memang godokan atau rebusan, ya. Kita godokan, tapi sudah kesini pasti orang pada males ya godok atau ngerebus, apalagi lagi perjalanan dari Malang mungkin mau ke Medan, mau ke Surabaya, itu kan mau ngerebusnya di mana gitu loh. Jadi sekarang ini sudah kita bikin lebih simpel lagi, kita bikin sudah dalam bentuk kapsul supaya itu hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, berbepom ya? Udah berbepom. Nah, alhamdulillah sudah. Boleh nggak dibisik-bisik misalkan? Kalau saya sakit stroke sama saya sakit diabetes itu harus minum ekstrak satu maksudnya, atau harus beberapa racikan dijadikan satu botol, itu kemasannya seperti apa? Mungkin pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan di depan layar kaca Anda bahwa ada botol-botol yang terpampang kira-kira seperti itu. Nah,
Misal nih, tapi nauzubillah min dzalik ya, saya kena diabetes, ada hipertensi, ada miom. Nah, kan itu double-double nih. Itu Betul. gimana berarti Sensei? Haruskah di terapi dulu atau langsung wah ini karena rekam medisnya udah terdeteksi sakitnya ini berarti langsung kasih ekstrak aja, itu gimana Sensei? Tidak. Jadi semua yang datang ke tempat kita tanganannya khusus ya, kedua-duanya. Jadi dari luar kita dengan terapi totok sarafnya, dari dalam kita perbaiki dengan herbalnya. Apabila keluhannya lebih dari satu, kita akan memberikan herbalnya lebih dari satu. Karena kita bikin ini satu macam herbal untuk satu macam penyakit. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih maksimal. Karena gini, kalau penyakitnya ada 3, kita kasih herbal satu. Contohnya ada diabetes, ada ginjal, ada liver, kita kasih diabetesnya aja. Yang 2 kena nggak mungkin kena. Jadi kita perbaiki semuanya. Kalau dia ada diabetes, mungkin ada stroke, ada hipertensi, 3-tiganya kita perbaiki dengan herbal masing-masing. Jadi penyakitnya 3, herbalnya wajib minum 3. Kalau hanya minum 1 saja, itu hasilnya nggak akan maksimal. Nah kalau komplikasinya kompleks banget gitu gimana? Misalkan Sensei ada yang request nih, saya nggak mau minum berbanyak begini, jadiin aja 1, biar saya gampang minumnya. Itu gimana Sensei? Ada yang pernah seperti itu nggak? Ada, pasti ada. Tapi itu nggak bisa. Nggak bisa, karena apa? Contohnya herbal diabetes. Itu diminum, diminum herbal diabetes. Setelah 10 atau setengah jam kemudian baru minum herbal yang lain. Kalau semuanya dicampur jadi satu, itu dia bingung herbalnya mau nyari kemana penyakitnya gitu. Ya mau muara kemana nih Iya, ya? betul, Mau muara betul benar. Nah, jadi pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, tentunya jangan menunda-nunda sakit Anda. Kalau kepingin sembuh langsung aja, karena memang ini ada pengobatan yang spesial sekali, pengobatan Sinseling. Dan ini terapi titik saraf totok, saraf mahkota maksud saya, itu satu-satunya di Indonesia. Nah, Sensei Tulus, nah ini kan dipijit tuh ya, kalau dari Viti saya nontonnya itu dipijit. Nah itu berapa lama Sensei? Sejam, 2 jam, atau cuman berapa lama? Sudah bayangin aja tuh sakit banget gitu nggak sih? Gimana Sensei Tulus? Iya, kurang lebih untuk terapinya itu waktunya 45 menit. Wow, lama sekali ya. Iya, 45 menit itu kan tujuannya untuk biar lebih maksimal hasilnya. Apalagi pasien yang komplikasi, biasanya kan banyak. Iya, makanya dengan 45 menit, kadang kita bisa nambah sampai 1 jam, ya tujuannya biar lebih maksimal. Oke, ada yang sampai lebih dari 1 jam nggak Sensei Tulus? Ada, terutama keluhan stroke sama saraf kejepit. Kalau saraf kejepit, nah ini nyenggolin saraf kejepit, berarti beda lagi tuh Sensei? Beda lagi cara penanganannya. Oke, kok sampai 1 jam gimana berarti Sensei? Iya, kan tergantung ringan berat keluhan tersebut. Oke. Iya. Jadi saraf kejepit itu kan nggak semuanya ringan, nggak semuanya berat. Oke. Posisinya juga di mana tempat. Kebanyakan sih daerah pinggang, itu biasanya. Nah, untuk saraf kejepit tersebut itu kan biasanya diakibatkan kan orang jatuh. Awalnya nggak dirasa. Keselio gitu ya, Sensei? Iya. Awalnya nggak dirasa, beda tahun ke tahun baru dirasakan. Itu. Nah, terus untuk penanganan saraf kejepit atau penyakit-penyakit yang lain, itu ada durasi waktunya nggak Sensei? Maksud saya, oh ini kalau saraf kejepit berarti 1 minggu, kalau stroke ini berapa bulan? Ini boleh silahkan Sensei terus atau Sensei yang jawab, monggo. Kalau untuk saraf kejepitnya ringan, biasanya sekali terapi itu langsung terasa. Oh, langsung bisa enakan ya? Iya. Oke. Dan bisa langsung dirasakan di tempat setelah diterapi itu. Oke. Berarti langsung terasa khasiatnya. Langsung terasa khasiatnya. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit dalam khususnya, itu ada durasi waktu nggak Sensei? Atau Sensei menentukan ini harus 8 kali balik, harus berapa kali balik, itu ada jadi tergantung keluhannya. Kalau keluhan penyakit dalam, kalau sudah berat biasanya sampai 3 atau 4 kali. Tapi penyakit dalam juga kalau masih ringan, biasanya sekali juga udah langsung ada perubahan. Oke. Nah durasi dari terapi totok pertama ke terapi berikutnya itu ada rentang waktu berapa Sensei? Biasanya kita 6 hari. Tujuannya biar lebih maksimal per 6 hari itu. Oh, berarti setiap 6 hari sekali kita cek ya. Kita cek. Nah, terus Sinseling. Tadi ngomongin ekstrak, itu berarti sebotol isinya berapa, Sensei? Kalau terapinya totoknya harus 6 hari sekali, berarti herbalnya ini isinya juga cuma 6 hari atau berapa lama? Iya, semuanya 6 hari.
Ada yang satu botol isi 18 dan satu botol ada yang isi 30 juga. Oke, itu per masing-masing penyakit, beda, maksudnya jumlahnya 18, 30 itu berbeda penyakitnya atau hanya karena beda jumlahnya saja tapi keperuntukannya sama? Kualitasnya. Kualitas. Kalau yang 18 itu namanya kayak istilahnya yang base lah, base produknya. Yang premium lah istilahnya, betul, yang premium. Ada dua macam kita. Oke. Nah, itu minumnya berapa kali sehari? Satu hari itu 3 kali, pagi, siang, dan malam. Terus satu kali minum? Satu kali minum ada yang 1, ada yang 2. Oke, wah. Iya. Ada yang 3 juga ya, Sensei ya? Atau ada yang lebih? Enggak. Antara cuman 1 sampai 2, satu, 2. jadi tergantung keluhannya. Iya. Kalau keluhannya berat, biasanya kan kita sarankan untuk 2 kali. 2 kali. Oke, iya. berarti Atau 2 2 kali. kapsul. Nah, maksudnya 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali. Tapi nanti kalau udah agak ringan keluhannya, biasanya kita sarankan 1. Oh, berarti itu ada nanti stepnya itu berarti setelah minum 2 bisa turun ke 1 gitu ya? Iya, Sensei? bertahap. Oh, bertahap. Oke. Nah, pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, untuk Malang Raya dan sekitarnya tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini ada tayangan VT yang untuk disaksikan untuk Anda semuanya, di mana nanti pengobatan Sinseling bisa lebih Anda kenal. Jadi jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara ini saya akan kembali. Bapak Wagino ini adalah salah satu pasien di Sinseling ya. Beliau dengan keluhan asam lambung kronis, bahkan pernah terkena stroke ringan Pak ya. Dan alhamdulillah setelah 2 kali terapi, perkembangan luar biasa bagus. Dan alhamdulillah sekarang hanya sedikit-sedikit yang dirasakan. Memang belum sempurna 100%. Tapi setelah terapi 2 kali, setidaknya perkembangan sudah di atas 80%. Wagino, alamat Karanganyar, Kecamatan Gandus. Saya pernah kena penyakit stroke ringan dan asam lambung kronis selama 5 tahun. Sudah berobat ke sana kemari belum ketemu jodohnya. Nah, ketemu Sinseling, alhamdulillah diterapi 2 kali bisa 80% sembuh. Tinggal sisanya yang tinggal sedikit lah. Saya dulu belum ketemu Sinseling, keluhan saya nih tiap hari tiap malam sekian tahun, perut sakit keras, tangan sampai kaki kemeng, mau jalan rasanya ngencot kaki saya nih. Alhamdulillah sekarang sudah diterapi sama Sinseling 2 kali terapi, 80% sudah sembuh, tinggal penyakitnya tinggal yang sedikit-sedikit lah, sudah bisa kerja. Kalau kawan-kawan ada yang keluhannya seperti saya, dicobalah tempat Sinseling. Tumor payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel di dalam jaringan payudara. Tumor dapat bersifat jinak, non-kanker atau ganas. Kanker dan gejala serta pengobatannya dapat bervariasi tergantung pada jenis tumor.
Berikut adalah informasi umum tentang penyakit tumor payudara. Jenis tumor payudara. 1. Tumor jinak, termasuk fibroadenoma dan kista yang biasanya tidak bersifat kanker dan tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya. 2. Kanker payudara meliputi kanker duktal invasif, kanker lobular invasif, dan jenis kanker payudara lainnya yang dapat menyebar ke jaringan di sekitarnya atau bahkan ke organ lain dalam tubuh. Baik, kembali lagi bersama saya dengan Ade Ana tentunya, pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, masih setia kan Anda semuanya, karena memang obrolan dalam dialog interaktif kali ini sangat menarik sekali. Nah, kalau tadi saya udah ngobrolin tentang bagaimana cara terapisnya dan siapa aja terapisnya, udah kenal lokasinya di mana, yang seperti yang sudah Anda lihat di depan layar kaca Anda, sudah terlihat ada di Perum Gria Santa di Blok G nomor 420. Juga ada nomor teleponnya, tinggal datang atau telepon aja, pasti tertangani dengan Sinse yang sangat handal. Oke, Sinse, tadi kan ngomongin herbal, ngomongin ekstrak, nah itu obat-obat. Nah, ini ada penyakit yang sering sekali menghantui kita, itu adalah stroke. Nah, stroke itu kan ada yang namanya Bell palsy kalau nggak salah ya, baik itu wajah atau stroke semua badan. Nah, itu apakah di Sinse bisa tertangani atau dilihat dulu seberapa parah sakit stroke-nya? Seperti apa itu Sinse? Jadi gini, kita harus membedakan antara stroke dengan Bell palsy. Oke. Jadi stroke itu adalah terjadinya sumbatan-sumbatan aliran darah ke otak. Ya, itu biasanya terjadi karena apa? Kolesterol tinggi, dari darah tinggi, bisa dari diabetes atau bisa dari kerusakan sel lain ya, atau namanya kekentalan darah atau trigliserid. Sementara kalau Bell palsy itu adalah biasanya kebanyakan kena udara ya, udara dingin itu loh. Jadi naik motor gitu. Betul, ya. Naik motor mungkin dulu naik angkot atau itu biasanya sering terkena Bell palsy. Dan untuk penanganan sendiri, Bell palsy itu lebih mudah penanganannya dibanding stroke. Ya, karena kerusakan sel saraf otaknya pasti stroke lebih bermasalah biasanya. Contohnya contohnya stroke-nya dari kolesterol. Ya, kolesterol atau lemak dalam darah. Itu akan memicu terjadinya sumbatan aliran darah ke otak atau suplai darah dan oksigen nggak lancar naik ke otak. Ya, sehingga terjadi permasalahan di saraf otak tersebut. Bisa juga bisa pengaruh dari darah tinggi. Nah, darah tinggi juga pengaruh situ. Darah tinggi, tensi terlalu tinggi itu akan menghambat suplai darah naik ke otak juga. Sementara darah tinggi sendiri itu tidak hanya stroke yang akan terjadi, itu akan terjadi juga penyakit jantung atau pembengkakan jantung. Jadi untuk pemirsa yang terkena darah tinggi itu waspada, hati-hati, harus benar-benar dijaga, harus dikontrol tensinya supaya tidak terlalu tinggi ya, harus dengan jaga pola makan atau pola hidup yang sehat. Jadi untuk stroke sendiri itu penanganan memang agak sedikit lama dibanding penyakit yang lain. Ya, stroke apa? Betul. Karena dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kita perbaikin semua, kita totok semua saraf-saraf yang bermasalah. Contohnya banyak stroke-nya sebelah kanan itu paling banyak, berarti bermasalahnya saraf otak sebelah kiri. Jadi dia silang ya. Jadi dari telapak kaki sampai kepala itu semua kita totok, kita perbaiki untuk aliran-aliran darah yang bermasalah atau yang terjadi sumbatan-sumbatan tadi untuk stroke. Oke, itu khusus stroke ya. Jadi misalkan kalau yang terkena stroke yang kanan, berarti yang ditangani hanya sebelah kiri aja sih? Tidak, semua kita tangani, tapi kita fokuskan di sebelah kirinya biasanya. Oke, sebelah kirinya. Oke, nah ini kalau stroke itu kan biasanya mayoritas ada kelumpuhan-kelumpuhan, ada cadel seperti itu. Nah itu mungkin kalau misalkan stroke-nya itu parah banget nih, Sinse, tidak bisa ngapa-ngapain, apakah Sinse bersedia untuk didatangkan ke rumah pasien, atau mau tidak mau pasien harus datang ke klinik, seperti apa? Iya, kebetulan tadi hari ini saya nanganin pasien stroke 2 orang, dua-duanya tidak bisa jalan, pakai kursi roda, yang satunya dibopong. Luar biasa. Jadi kita tidak bisa menangani ke rumah pasien karena apa? Kita harus standby ada di klinik.
Kita khawatirkan kita lagi keluar tiba-tiba ada pasien yang dari jauh datang yang mungkin perjalanan 5 jam, 6 jam datang, kita tidak ada, pasti mereka akan kecewa. Jadi kita wajibkan datang ke klinik. Oke. Ya. Baik, berarti pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada memang harus wajib ya hukumnya Ya. datang ke kliniknya Ya. Sinseling. Dan sekarang dialog interaktif sudah mulai saya buka, silahkan telepon ke 081 333 022 133 seperti yang sudah tertera di layar kaca Anda. Boleh mau nanya apa, boleh nanya keluhan-keluhannya, asal tidak keluhan kredit macet ya. Baik, Sinse, Ya. balik lagi ke stroke nih Sinse. Tadi seperti yang udah disampaikan, Ya. udah dibopong, udah sampai nggak bisa jalan. Nah, Ya. itu kalau seperti itu, mungkin pemirsa yang di rumah juga ini ya kepikiran. Ya. Nah, kalau kayak gitu tuh harus berapa kali terapi, harus berapa kali datang? Itu bisa nggak diprediksi kalau yang seperti itu, Sinse? Iya, kalau untuk prediksi berapa kali datang, jangankan penyakit yang parah, penyakit yang ringan saja kita nggak bisa prediksi. Oh, Nggak bisa, karena apa? Biasanya itu akan mempengaruhi pola hidupnya. Penyakit ringan tapi pola hidupnya tidak baik, kita perbaiki seperti apapun, hasilnya tidak akan maksimal. Ada perubahan tapi tidak maksimal, ya. Tapi kadang-kadang penyakit yang sudah kronis sekalipun, kalau dia jaga pola hidup sehat, Nurut ya. nurut sama kita, pantangan larangan benar-benar dipatuhi, insya Allah akan cepat sembuh dibanding penyakit yang ringan tadi. Oke. Ya. Nah, dari kliniknya Sinse, misalkan saya stroke nih, Ya. atau terkena penyakit yang lain, adakah catatan-catatan khusus yang disampaikan kepada pasien untuk nggak boleh makan ini, nggak boleh Ya. mengkonsumsi ini, harus seperti ini tuh ada clue-clue seperti itu? Iya, nggak, Sinse? ya pasti ya. Jadi semua keluhan itu pasti ada pantangan. Contohnya stroke apa aja yang tidak boleh? Tidak boleh begadang, tidak boleh makan-makan yang banyak mengandung minyak-minyak Oke. atau santan-santan. Oke, tapi Ya. Ya. cut dulu. Ya. Ini sepertinya ada penelpon. Kita angkat dulu. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Oh, terputus. Baik. Mungkin ini ya masih ngedek gitu ya. Makanya apa? Oke, ngomongin stroke jadi keputus deh Iya, teleponnya. iya. Oke. Gimana Sinse? Berarti itu nggak bisa diprediksi ya Sinse ya? Tidak. Harus gimana? Nah, Iya. tadi ngomongin begadang. Nah, apakah ini memang pengaruhnya besar sekali begadang itu untuk stroke ya? Oh, Sinse? sangat. Oh, Orang oke. sehat aja, orang sehat banyakkan begadang itu bisa stroke, apalagi orang udah stroke. Itu loh, tambah stroke lagi. Tambah stroke lagi ya. Iya, Nah, betul. berarti bermula dari memang stroke itu adalah pola yang tidak sehat ya, Iya, Sinse? iya. Oke, ada telepon masuk. Halo, selamat sore. Oh, belum ada. Oke. Nah, kalau misalkan saya datang dari jauh nih, Sinse. Iya. Saya datang dari jauh dan memang diperlukan atau dibutuhkan untuk pengobatannya itu sering. Ya. Apakah disediakan tempat tinggal, rawat inap maksudnya, rawat inap atau tidak itu Sinse? Kita tidak menyediakan untuk rawat inap ya. Jadi khusus berobat jalan saja. Berobat jalan saja. Jadi makanya kita sarankan sakit apapun itu 6 hari sekali datang ke tempat kita lagi. Supaya apa? Kita bisa memantau perkembangannya ya. Jangan sampai nanti loss gitu aja. Nanti setelah berobat 6 hari. setelah berobat sama kita tiba-tiba sebulan kemudian baru datang. Oh, nggak boleh kayak gitu ya, Nggak Sinse bisa, ya? nggak bisa. Jadi Oh, harus oke. harus 6 hari ya, kita benar-benar 6 hari. Karena apa? Supaya kita benar-benar bisa memantau perkembangannya. Jangan sampai kita nggak bisa mantau, nanti datang komplain. Saya udah datang sekian nggak ada perubahan Iya, gini-gini. Katanya terapinya sekarang nanti datangnya lagi 1-2 bulan yang nggak datang ya, hasilnya nggak akan maksimal. Oke, nah Ya. masalahnya misalkan Ya. ini sibuk banget, nggak bisa datang. Nah, itu solusinya gimana Sinse? Ya, biasanya kita sarankan tuh herbalnya dulu. Herbalnya itu kan 6 hari. Kalau bisa datangnya kira-kira 10 hari yang akan datang, itu kita kasih herbalnya untuk minum 10 hari atau untuk minum bawa 2 botol langsung. Jadi Oh, nanti oke. selanjutnya datang hanya kita tinggal terapi aja. Herbalnya jangan sampai putus dulu. Oh, berarti yang Ya. intinya terapinya itu biar tetap continue ya, Ya, biar tetap benar sekali, continue, benar tidak sekali. terputus Mulai sembari melakukan panggilan. dikasih obat herbal itu tadi. Betul sekali. Adakah telepon masuk? Halo? Oke, terputus kembali. Oke, sepertinya ini terhalang hujan ya. Yang penting pemirsa Batu TV bisa menyaksikan dan bisa mendengarkan dialog ini secara jelas. Yang penting begitu ya. Ya. Nanti kalau nggak jelas, kalau kurang cetol, bisa datang Ya. langsung ke klinik pengobatan Sinseling yang ada di Ya. Perumahan Gria Santa tentunya. Baik, Sinse. Nah,
Kalau tadi pengobatan herbalnya itu harus terus jalan, terapinya itu juga harus jalan nih. Nah, itu misalkan sakitnya itu cuman ringan, misalkan Sensei aku ini cuman vertigo doang, atau saya cuman asam lambung doang, atau asam lambung ini termasuk kronis ya? Itu gimana Sensei? Kalau vertigo berarti datangnya harus 6 hari atau ya udah cuman vertigo aja udah gitu kelar gitu, gimana Sensei? Iya, biasanya kalau untuk vertigo sendiri kita harus cari penyebabnya dulu ya. Penyebab vertigo itu apa gitu. Kebanyakan sih vertigo itu penyebab utamanya adalah dari penyakit emah atau pencernaan bermasalah. Oh, bukan itu, karena banyaknya cicilan ya? Nah, itu juga bisa pengaruh juga. Oke, ya. iya. Jadi dari mah? ya, jadi dari mah itu ya, mahnya kita perbaiki juga, bukan hanya vertigonya yang kita perbaiki. Gitu loh. Seandainya vertigonya sudah parah sampai telinga berdengung ya. Jadi keseimbangan kita itu ada di telinga ya, keseimbangan. Kalau memang sudah berdengung, terjadi vertigo, itu harus benar-benar kita terapinya khusus ya, bukan hanya terapi-terapi biasa, karena biasanya ada sumbatan-sumbatan di aliran darah di otaknya gitu. Oke, sebentar, ini sepertinya udah nyambung. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, sudah tersambungkah? Yanto di Malang. Oh iya, Mas Yanto di Malang. Gimana pertanyaannya Mas Yanto, silahkan. Ini Jadi saudara saya ya. ada terindikasi HPV. Oh iya. Apa bisa diobati? Gimana Mas Yanto? Apa Mas Yanto? TV-nya dikecilin sedikit. Ini sepertinya Ada TV ya. yang terindikasi terkena HPV, apa bisa diobati? Oke, baik Mas Yanto, ditunggu ya. Ini ada jawaban dari Sinseling. Nah, yang sudah terdeteksi HPV, itu gimana Sensei? Apakah bisa diobati atau seperti apa? HPV itu human papilloma virus. Yes. Ya, itu virus atau infeksi itu bisa menyerang laki-laki atau perempuan. Tapi paling banyak itu perempuan. Dan resikonya sendiri untuk perempuan resikonya sangat tinggi ya. Betul, betul. Itu bisa terjadi namanya kanker serviks, ya, kanker serviks. Jadi biasanya itu usia dini, usia 16 sampai 20 tahun untuk perempuan atau wanita itu biasanya dilakukan vaksin biasanya. Ya, injeksi. Tapi kalau sampai belum melakukan vaksin terkena HPV ini jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa? Kita bisa memperbaiki masalah-masalah atau kita bisa mematikan virus-virus yang menyebabkan akan menyebarnya di seluruh tubuh. Oke. Ya, jadi kuncinya gini, kalau sudah terkena penyakit itu harus benar-benar dijaga, jangan sampai menularkan ke orang lain. Karena ini salah satu penyakit yang menular ya. Itu terjadi karena mungkin gaya hidupnya agak jorok ya. Maaf kata mungkin bisa gonta-ganti pasangan atau mungkin tukeran handuk, gantian handuk itu sangat rentan sekali. Atau mungkin kita sering ke WC umum mungkin tidak bersih, itu bisa akan terkena HPV tadi. Ya, namanya juga virus ya. Betul sekali. Tapi di Sinseling bisa ya untuk meminimalisir setidaknya. Bisa. Jadi biasanya gini, dia datang walaupun dia tidak bawa hasil medis, biasanya kita udah bisa menyimpulkan yang kamu rasakan seperti apa, seperti ini. Oh, ini jelas HPV. Jadi dari situ kita kasih untuk pencegahan dulu. Kalau seandainya belum parah, kita kasih pencegahan dengan kita kasih herbal. Kita kasih herbal dulu yang sesuai dengan keluhan untuk membunuh virus tersebut. Nanti setelah itu kalau sudah kira-kira tidak bermasalah lagi, ya udah nggak perlu ditangani lagi. Jadi dengan herbal itu saja udah bisa mencegah. Oke. Nah, ini karena tadi nomor dialog interaktifnya juga ada yang masuk masuk ke WA. Ini ada yang tanya, Sensei, apakah pengobatannya itu hanya terkhusus untuk remaja dan dewasa? Kalau anak saya itu kesleo, itu gimana? Apakah pengobatan dan terapinya sama? Itu gimana Sensei? Ya, kita dari usia 5 tahun sampai usia 90 tahun kita tangani. Oke. Ya. Kalau hanya kesleo saja, satu kali terapi rata-rata pengalaman kita satu kali terapi tuntas. Hanya kesleo ya. Kecuali ada bermasalah dengan dari kesleo itu terjadi saraf kejepit. Kan ada dari kesleo saraf kejepit. Kenapa? Saraf tertekan oleh tulang atau oleh otot. Ya, jadi itu biasanya kita terapinya agak sedikit lebih lama dibanding hanya kesleo biasa. Kesleo biasa kita tarik aja udah selesai.
Oke, nah Ya. kalau misalkan anak usia 5 tahun itu Sensei, Ya. apakah tetap dengan obat herbal Ya. ataukah hanya cuman terapi doang? Semisal itu tidak hanya keselio saja atau dia memiliki mungkin penyakit tipes atau Ya. apa, itu gimana Sensei? Apakah tetap Iya, ada obat herbal? tetap untuk anak kecil usia 5 tahun sekalipun itu kita sarankan tetap minum herbal. Biasanya dicampur di susu ya. Oh. Kalau herbal boleh campur susu karena Oke, sama ya. aja sama-sama herbal jatuhnya Ya, gitu sama. loh. Boleh. Jadi biasanya kita kurangin aja dosisnya biasanya. Gitu loh. oke. Kalau biasanya minum 2, ini mungkin kita kasih 1, kita buka, kita campur di susu atau mungkin campur di apa gitu. Yang penting bisa Bisa masuk dikonsumsi, ke- bisa masuk ya. Oh, oke. Betul. Berarti jangan khawatir buat pemirsa yang ada di rumah karena di pengobatan Sinseling ini tidak terbatas usianya, Ya. dari kecil sampai dengan usia lanjut. Ya. Yang jelas ini penyakitnya yang memang yang medis ya. Jadi Ya. kalau kesurupan jangan dibawa ke Sinseling dong kayak gitu ya. Karena ini ada juga yang masuk. Nah, itu berarti kalau kesurupan terus jadi psikologisnya terganggu bisa nggak? Nah, ini berarti nggak bisa ya Sinse ya? Tidak. Jelas tidak bisa ya. Tidak. Oke, nah berarti memang di pengobatan Sinseling ini terkhusus untuk pengobatan medis. Betul Jadi sekali. digarisbawahin pengobatan medis ya. Kalau Anda semuanya ingin segera sembuh, ingin menyatakan rasanya bagaimana, silakan datang ke Perum Gria Santa Blok G nomor 420 dan silakan menghubungi nomor telepon yang ada di depan layar kaca Anda. Tentunya nanti bakal diterapi dengan maksimal. Nah, Ya. saya ke Sinse Tulus sebentar. Sinse Tulus, apakah selama ini ada yang istilahnya kita ngomongin nggak yang baik-baik dulu, nanti pemirsa oh ini yang baik-baik doang. Adakah yang tidak berhasil? Nah, ketidakberhasilan itu misalkan ada karena nggak nurut atau karena itu tadi terapinya mencelat-mencelat, itu tadi gimana Sinse Tulus? Ada yang nggak berhasil itu biasanya pasien itu mohon maaf udah keluhannya berat, disarankan pola makannya nggak mau jaga, terus disarankan terapinya 6 hari sekali nggak nurut. Itu biasanya hasilnya minim. Itu. Beda kalau keluhannya berat, seberat apapun, kalau pola makannya dijaga, terus terapinya juga rutin, minimal 6 hari sekali, insya Allah hasilnya maksimal. Oke, biasanya pasien yang agak mokong alias beling ini pasien dengan keluhan apa Sinse? Paling banyak itu diabetes ya. Oh, Diabetes itu paling banyak, paling bandel gitu loh. Oke, Oh, makan ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Oke, kita cut dulu. Ya. Sebenarnya ada telepon lagi masuk. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo. Oh iya, silakan Mbak Nia. Ada yang mau ditanyakan? Iya, halo Mbak. Jadi gini Mbak, paman saya itu kayaknya kena diabetes. Ya, silakan. Jadi kakinya itu kalau luka itu kayak susah untuk sembuhnya. Ya. Kira-kira apa bisa diobatin? Soalnya tak ajak berobat ke rumah sakit itu pasti nggak mau. Iya. Oke. Oke, itu aja Mbak Nia. Oke, ditunggu ya jawabannya. Oke, nah ini berarti singgungannya pas ya. Iya, Bagi iya. penyakit yang paling mendablek ini Paling berarti bandel. diabetes ya. Iya. Gimana itu Sinse? Ya, jadi gini, diabetes itu kita lihat juga ya. Diabetes ada dari pola makan dan ada dari keturunan juga, ya. Jadi harus kita pastikan dulu, kita harus tahu dulu diabetesnya sudah separah apa, gulanya sudah setinggi berapa. Kalau hanya diabetesnya masih di bawah 200 aja, itu proses penyembuhan akan lebih cepat. Tapi kalau dia sudah di atas 300, 400, 500, bahkan sampai 700, berarti kerusakan mesin atau kerusakan pankreasnya itu sudah parah sekali. Sehingga apa? Pankreas sudah tidak dapat memproduksi insulin dengan maksimal karena insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dari situlah sehingga kadar gulanya naik terus dia akan komplikasi ke mana-mana. Jadi orang kena diabetes itu bisa komplikasi, bukan hanya berdiri. Tidak ada diabetes yang berdiri sendiri, sakit diabetes pasti banyak komplikasinya. Iya, ada bisa kena rentetannya. ke ginjalnya, bisa kena ke matanya atau glukoma gitu loh. Jadi untuk luka sendiri kalau diabetes itu kita lihat ada luka karena diabetes kering atau diabetes basah. Kalau diabetes kering itu luka cepat sembuh tapi dia akan membekas hitam. Kalau diabetes basah itu luka dan lama sembuhnya. Tapi jangan khawatir,
kita ada menyiapkan minyak untuk memperbaiki luka untuk diabetes basah tersebut supaya dia akan cepat kering. Oke, Ya. oke. Ini sepertinya ada yang masuk lagi. Wah, ramai sekali ya hari ini. Halo, putus? Oke, terputus. Ya, nggak sabar sih ya. Oke, begitu ya. Oh, berarti ini ada selain obat herbal, ada Ya. juga ini ya. Ada. juga Minyak khusus. minyak ya. Minyak khusus, Oke. ya. Minyak khususnya ini boleh dibeli pasien atau khusus untuk Sinse aja? Tidak, minyak itu hanya untuk pemakaiannya. Oh. Karena bikinnya agak sedikit sulit, bahannya agak sedikit susah dicari. Jadi minyak itu terdapat dari sekitar 11 macam tumbuhan, kita jadikan minyak itu untuk perbaikan-perbaikan yang luka-luka tadi, atau mungkin maaf kata ada penyakit kayak wasir atau apa, itu bisa dengan dioles gitu aja bisa membaik sendiri. Oke. Nah, Ya. berarti kita kembali lagi untuk yang diabetes tadi, yang Ya, luka. oke. Apakah pada saat pengobatan atau terapi itu luka yang dialami oleh pasien itu dioles atau tetap dengan metode terapi totok saja? Jadi gini, sakit apapun pasti kita akan melakukan totok saraf mahkota. Ya, jadi kita tidak akan menotok untuk bagian-bagian yang luka tadi. Yang luka tadi hanya kita kasih minyak. Kita kasih minyak saja, itu nanti lambat laun akan mengering sendiri kalau untuk lukanya tadi. Oke, Ya. berarti tidak harus dengan dibeli, tapi datang dengan plus-plusnya itu tadi ya. Iya. Jadi terapi plusnya itu karena dapat minyak yang memang dirancang khusus, dibuat Iya. khusus oleh Sinse agar bisa membantu untuk terapi itu tadi ya. Betul. Oke, masih adakah telepon yang masuk? Oke, baik, sebelum kita tutup nih, Sinse Link dan Sinse Tulus, adakah statement untuk closing statement yang mau disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah agar lebih terbuka bagaimana cara menjaga kesehatannya, dan jika sudah memang harus diobati biar tidak ragu-ragu datang ke Sinse Link. Silakan. Ya, jadi untuk pemirsa yang saat ini punya keluhan baik itu keluhan ringan, keluhan berat, itu jangan pernah disepelekan. Karena dari sepele itulah akan menjadi penyakit yang akan kronis. Tapi jangan khawatir, penyakit apapun yang Anda derita, Sinse Link akan bantu tuntaskan. Insya Allah sembuh. Oke, wah hebat sekali. Sinse Tulus, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa? Silahkan. Iya, kadang-kadang gitu. Untuk pasien itu sering, mohon maaf, kadang kan ngeringanin penyakit, nyepelein penyakit. betul. Biasanya kan kayak gitu. Kadang nyepelein, penyakit lambung ini, yang penting nggak makan pedes-pedes, nanti juga sembuh. Jangan. Ya, jangan. Kalau sudah kena, itu bagusnya diobatin. Ya. Itu lebih bagus. Apalagi sekarang kan ada pengobatan Sinse Link. Jadi lebih Silahkan bisa langsung datang saja. langsung teratasi ya. Baik pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung dengan kita selama 60 menit ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Sinse Link, disampaikan oleh Sinse Tulus bisa menjadikan pengalaman dan pengetahuan buat kita semuanya. Jika sakit, jangan tunda sakit Anda dengan menunda-nunda penyakit, tetap di rumah. Datang langsung ke pengobatan Sinse Link yang ada di Perum Gria Santa Blok G nomor 420. Tidak usah inden, tidak usah reservasi, langsung datang karena nanti akan ditangani oleh terapis-terapis hebat termasuk Sinse Link dan Sinse Tulus. Baik, saya Ade Ana mau undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Jaga kesehatan Anda karena sehat adalah nyawa kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Bapak Wagino ini adalah salah satu pasien di Sinse Link ya. Beliau dengan keluhan asam lambung kronis, bahkan pernah terkena stroke ringan Pak ya. Dan alhamdulillah setelah 2 kali terapi, perkembangan luar biasa bagus. Dan alhamdulillah sekarang hanya sedikit-sedikit yang dirasakan. Memang belum sempurna 100%, tapi setelah terapi 2 kali, setidaknya perkembangan sudah di atas 80%.
Ragino, alamat Karanganyar, Kecamatan Gandus. Saya pernah kena penyakit stroke ringan dan asam lambung kronis selama 5 tahun. Sudah berobat ke sana kemari, belum ketemu jodohnya. Nah, ketemu Sinseling, alhamdulillah diterapi 2 kali, bisa 80% sembuh, tinggal sisanya yang tinggal sedikit lah. Saya dulu belum ketemu Sinseling, keluhan saya ini tiap hari, tiap malam, sekian tahun, perut sakit, keras, tangan sampai kaki kemeng, mau jalan rasanya ngencot kaki saya ini. Alhamdulillah sekarang sudah diterapi sama Sinseling 2 kali terapi, 80% sudah sembuh, tinggal penyakitnya tinggal yang sedikit-sedikit lah, sudah bisa kerja. Kalau kawan-kawan ada yang keluhannya seperti saya, dicobalah tempat Sinseling. Tumor payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel di dalam jaringan payudara. Tumor dapat bersifat jinak, non-kanker atau ganas. Kanker dan gejala serta pengobatannya dapat bervariasi tergantung pada jenis tumor. Berikut adalah informasi umum tentang penyakit tumor payudara. Jenis tumor payudara. 1. Tumor jinak, termasuk fibroadenoma dan kista yang biasanya tidak bersifat kanker dan tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya. 2. Kanker payudara meliputi kanker duktal invasif, kanker lobular invasif, dan jenis kanker payudara lainnya yang dapat menyebar ke jaringan di sekitarnya atau bahkan ke organ lain dalam tubuh.